Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Devia Utari Savitri, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai salah satu tokoh penerima penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi, yaitu Milton Friedman pada tahun 1976. Beliau menerima penghargaan untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi, teori dan sejarah moneter, dan demonstrasi kompleksitas dari kebijakan tentang stabilitas. Nah, ada dua tema pokok dalam karya Friedman ini, yaitu pentingnya arti uang dan juga kebebasan individu. Dari dua tema pokok ini ada tiga aspek pemikiran Friedman, yaitu yang pertama tentang studi fungsi konsumsi, kedua argumennya tentang kesulitan dan permasalahan dalam penerapan kebijakan stabilitas, dan yang ketiga kontribusinya pada teori dan sejarah moneter. Nah, yang pertama itu yaitu teori konsumsi. Menurut Friedman menyatakan bahwa konsumsi menyesuaikan pengeluaran mereka dengan ekspektasinya tentang pendapatan selama periode yang lebih lama. Nah, hal ini menurut saya benar karena semakin besar pendapatan, keinginan untuk memiliki atau berbelanja kebutuhan juga semakin besar. Contohnya nih, pada bulan pertama atau baru-baru mulai kerja hanya bisa makan Indomie atau hanya memiliki motor, namun ketika udah belasan tahun bekerja, udah mendapatkan gaji yang lebih besar, 10-20 juta misalnya, udah mulai makan lauk pauk dengan lengkap, udah membelikan mobil untuk bekerja. Nah, itu juga menyatakan bahwa semakin besar pendapatan kita miliki, maka kebutuhan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan itu juga semakin besar. Nah, ada juga ini Friedman menyatakan bahwa uang dan kebijakan moneter berperan penting dalam menentukan aktivitas ekonomi. Friedman berpendapat bahwa kecepatan ini tergantung pada faktor ekonomi seperti suku bunga dan perkiraan inflasi. Ini juga masih sama diterapkan sampai hingga sekarang. Dan Friedman menyatakan bahwa ketika mungkin uang berpengaruh pada aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, dalam jangka panjangnya uang bisa netral dan bisa tidak memiliki dampak ekonomis. Saya kurang setuju dengan pendapat ini jika dalam perkiraan suku bunga dan perkiraan inflasinya. Jika dalam jangka pendek JUB yang meningkat itu memang bagus, tapi kalau dalam jangka panjang JUB yang meningkat maka bisa meningkatkan harga, atau dalam artian bisa terjadi ongoing inflation. Artinya inflasi sama dengan pertumbuhan JUB. Ketika otoritas moneter menambahkan JUB-nya, maka suku bunga akan turun. Kalau suku bunga turun, maka investasi akan meningkat, ekspansi produk akan meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan juga bisa terjadi biaya produksi yang meningkat. Kalau biaya produksi yang meningkat, maka akan terjadi ekses tenaga kerja. Kalau kebanyakan tenaga kerja, berarti upahnya juga meningkat, maka harganya bakalan meningkat. Oleh karena itu, karena semuanya meningkat, maka terjadi inflasi. Nah, Friedman menyimpulkan secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi menyebabkan terjadinya boom dan juga inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi. Dan saya sangat setuju sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.